Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charmini dengan NIM 2023 01063. Untuk usaha yang akan saya coba yaitu berjualan cakwe isi. Alasan memilih usaha cakwe ini adalah karena yang pertama mudah diproduksi, yang kedua membutuhkan sedikit tenaga kerja sehingga dapat dikelola sendiri. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi saya, kebanyakan penjual cakwe di sekitar saya tidak menyediakan cakwe dengan isi, sehingga dapat menjadi keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, terletak di sekitar kampus memberikan peluang pasar yang besar. Kemudian yang kelima, variasi isi cakwe dapat menarik minat pelanggan, meningkatkan daya tarik produk. Jenis keputusan yang saya ambil, yang pertama manajemen pada jumlah karyawan. Mungkin awalnya saya hanya membutuhkan satu karyawan untuk membantu dalam promosi dan pengelolaan keuangan. Namun, jika usaha saya berkembang, bisa mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak karyawan untuk membantu dalam produksi dan pelayanan pelanggan. Pada jumlah dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 10 juta. Karena perlu dana untuk pembelian bahan baku, perlengkapan, mulai dari wajan, spatula, dan perlengkapan lainnya, serta untuk biaya promosi dan operasional awal. Perlengkapan usaha yang dibutuhkan termasuk wajan, kompor gas, spatula, meja atau gerobak penjualan, serta peralatan kebersihan seperti cairan pembersih dan alat-alat kebersihan lainnya. Nah, tata cara pengadaan produk, pemilihan pemasok bahan baku cakwe yang berkualitas yang dapat diandalkan, serta menetapkan jadwal pengadaan yang konsisten untuk menjaga persediaan. Nah, tata cara pengadaan produk, memilih pemasok bahan baku cakwe yang berkualitas yang dapat diandalkan, serta menetapkan jadwal pengadaan yang konsisten untuk menjaga persediaan. Kemudian yang kedua ada pemasaran. Nah, pemasaran menu atau produk yang ditawarkan selain cakwe isi ada juga cakwe biasa, cakwe mini, kemudian cakwe spesial dengan isian yang berbeda. Untuk harga jual produk yang ditawarkan, menentukan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Harganya mulai dari 5.000 sampai 15.000 per porsinya. Untuk tata cara promosi, saya akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk kepada mahasiswa dan staf kampus. Pemangku kepentingan usaha kaki lima sendiri mencakup yang pertama, ada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan untuk usaha. Mereka mempengaruhi reputasi usaha dan pendapatan. Yang kedua, pedagang lain di sekitar lokasi. Hubungan baik dengan pedagang lain dapat menciptakan sinergi dan kerjasama. Yang ketiga, pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini mereka memiliki peraturan terkait izin usaha, sanitasi, dan lingkungan. Kemudian yang keempat, pemilik lahan. Memiliki hubungan yang baik dengan pemilik lahan adalah hal yang penting dalam memastikan kelangsungan usaha dan pembaruan kontrak sewa. Yang kelima, masyarakat sekitar. Dukungan dan penerimaan masyarakat setempat dapat mempengaruhi reputasi usaha dan keberlangsungan operasional.
Untuk menampilkan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, saya akan menyediakan produk yang berkualitas, layanan pelanggan yang ramah dan responsif, serta menghormati hak-hak konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap karyawan dapat ditunjukkan dengan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memberikan upah dan fasilitas yang sesuai dengan standar, serta menyediakan peluang pengembangan dan pelatihan. Selain itu, memperhatikan keseimbangan kerja dalam kehidupan pribadi, serta mendengarkan dan merespon masukan dan kebutuhan karyawan. Menampilkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam operasi bisnis, misalnya penggunaan bahan ramah lingkungan dan pengolahan limbah yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE adalah tingkat pertumbuhan output ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, biasanya diukur dalam PDB. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan atas pinjaman atau simpanan. Inflasi adalah tingkat kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu yang mengakibatkan penurunan daya beli. Ketika LPE naik, mungkin ada peningkatan daya beli masyarakat yang dapat mengakibatkan peningkatan permintaan makanan dan minuman, menguntungkan usaha kaki lima. Namun jika LPE turun, permintaan mungkin menurun karena konsumen memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Jika suku bunga naik, biaya pinjaman dapat meningkat, mengakibatkan peningkatan biaya operasional dan kemungkinan pengurangan investasi dalam usaha. Sebaliknya, jika suku bunga turun, kemungkinan dapat mengakses pinjaman yang lebih rendah, memungkinkan untuk ekspansi atau investasi dalam perbaikan operasional. Jika inflasi naik, biaya operasional juga dapat meningkat karena harga bahan baku dan biaya lainnya naik. Mungkin perlu menaikkan harga produk untuk menutupi biaya tambahan yang dapat mengurangi daya beli pelanggan. Namun jika inflasi turun, biaya operasional mungkin lebih stabil, memungkinkan untuk menjaga harga tetap kompetitif atau bahkan menurunkannya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kepemilikan usaha yang cocok untuk usaha kaki lima di bidang kuliner ini adalah bentuk usaha perseorangan. Usaha perseorangan memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, cocok untuk skala kecil seperti usaha kaki lima, di mana kepemilikan tunggal lebih mudah dikelola dan diatur. Tahapan untuk memulai usaha. Yang pertama, riset dan analisis pasar. Penelitian pasar untuk memahami selera konsumen, tren terkini, dan kebutuhan pasar di lokasi yang dituju. Kemudian yang kedua, perencanaan bisnis. Membuat rencana bisnis yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi pemasaran, analisis biaya dan pendapatan, serta rencana operasional. Yang ketiga, pengadaan lokasi. Memilih lokasi yang strategis dengan jumlah pelanggan potensial yang tinggi dan persaingan yang tidak terlalu ketat. Kemudian yang keempat, persiapan perizinan. Mendapatkan izin usaha, izin lingkungan, izin kesehatan, dan izin lainnya yang diperlukan sesuai dengan daerah tersebut. Yang kelima, pengadaan perlengkapan dan bahan baku. Mengumpulkan peralatan,
perlengkapan, dan bahan baku yang diperlukan untuk memulai operasi. Yang keenam, pengembangan menu. Merancang menu yang menarik dan beragam sesuai dengan selera konsumen. Yang ketujuh, pemasaran dan promosi. Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk menarik pelanggan baru dan memperkenalkan usaha kepada masyarakat. Analisis SWOT usaha kaki lima di bidang kuliner ini, yang pertama itu dari strength atau kekuatan, kualitas makanan yang tinggi, lokasi strategis, menu yang unik dan beragam, kemudian harga terjangkau dan pelayanan yang ramah. Kemudian kelemahan, keterbatasan kapasitas dan ruang, keterbatasan modal, dan ketergantungan pada faktor cuaca. Untuk peluangnya, meningkatkan minat masyarakat terhadap cakwe, kerjasama dengan festival atau event kampus, peluang untuk ekspansi dengan pembukaan cabang atau peningkatan pelayanan. Kemudian untuk ancamannya sendiri, persaingan dengan pedagang lain di sekitar lokasi, perubahan harga bahan baku, kemudian perubahan kebijakan pemerintah terkait perizinan di lingkungan tersebut.